Dan untuk membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan dan anggaran Ibu Kota Baru, sudah hadir di studio Jehansyah Siregar, ahli arsitektur perkotaan ITB sekaligus tim visi 2033. Selamat sore Pak Jehan. Selamat sore. Ya Pak Jehan, meskipun dikatakan oleh Kementerian Keuangan skema yang beredar saat ini masih akan dikaji ulang ya. APBN 20%, swasta 26%, kemudian selebihnya adalah kerjasama pemerintah dan BUMN. Kalau lihat skenario seperti ini, idealkah? Ya, masih banyak pertanyaan. Jadi contohnya gedung pemerintah, gedung lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, itu disebutkan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Nah ini menjadi tanda tanya dan menjadi kritik masyarakat ya. Misalnya kemarin tuh beredar berita pemerintah akan membayar sewa untuk gedung kementerian begitu ya. Kok jadi lahan bisnis swasta, itu kan public facilities ya. Nah banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, misalnya kok swasta membangun perumahan umum. Namanya perumahan umum itu ya public housing di berbagai negara. Ada public goods, public facilities loh, kok itu dibangun oleh swasta begitu. Nah justru keterlibatan pemerintah sejak awal itu di banyak negara, kita ambil contoh, mereka mengembangkan lahan. Nah jadi saya perhatikan ya, ini skemanya ini masih belanja pengadaan konstruksi saja. Nah belum pemerintah sebagai public developer. Nah ini peran ini yang perlu. Jadi misalnya tahap awal cukup dibangun istana negara, kemudian mungkin fasilitas tertentu ya, kemudian jalan koridor utamanya, kemudian mulai dipasarkan ini untuk pengembangan kawasan yang di luar government districtnya. Jadi jangan 2000 sampai 2024 ini 5 tahun hanya untuk habis spending konstruksi itu berpuluh-puluh triliun hanya untuk kawasan government aja. Nah ini kan jadi pertanyaan, masa ASN nanti harus pindah tahun 2024 ke kawasan yang isinya kotanya hanya gedung pemerintah saja, kan lumayan mengerikan ini. Baik, Pak Jehan, kalau Anda lihat yang Anda kritisi atau usulan Anda, skema seperti apa yang ideal kalau kita berkaca juga dari negara lain yang sudah berhasil melakukan itu? Ya, kalau bicara skema pembiayaan itu tidak terlepas dari pembagian peran. Ya. Nah, yang belum terlihat di rencana yang dikeluarkan Bappenas ini adalah siapa lead the development. Who lead the development. Di banyak negara pembangunan ibu kota dan kawasan ya, itu lembaga pemerintah yang memimpin pembangunan. Dan ini bukan pembangunan sekedar pengadaan konstruksi saja, tapi pengembangan lahan. Nah, begitu pengembangan lahan terjadilah yang namanya peningkatan nilai lahan. Nah, kita pakai teori-teori dan konsep pengembangan kawasan. Ada infrastruktur, ada zonasi, ada pengembangan nilai. Nah, yang mana duluan dibangun? Nah, peran ini yang belum ada. Bahkan kalau pemerintah cukup memberikan lahan tanah negara, kemudian diberikan modal, ini badan atau lembaga yang ditunjuk ini, mereka bisa mendapatkan modal lagi. Jadi untuk menyediakan yang namanya public facilities, kan kita kan lihat kemarin tuh ada kawasan intinya itu, pusat pemerintahan, dan ada kawasan ibu kota yang 40.000. Pendukung lain lagi 200.000 itu, yang kawasan hutan lindung dan sebagainya itu. Nah, yang 4.000 dan 40.000 ini jangan secara sekuensial linear gitu ya, 4.000 dulu sampai 24, baru nanti dibangun. Nah, orang mau tinggal di sini, kawasan yang hanya gedung-gedung pemerintah saja kan bukan kota, belum jadi kota begitu loh. Nah ini harus bersamaan menurut saya 40.000 ini. Nah peran ini yang harus diberikan kepada badan pemerintah yang ditunjuk untuk itu, dan nanti baru swasta ikut. Jadi kita ambil contoh, kok rumah yang dijual oleh pengembang swasta dihitung di dalam biaya pembangunan ibu kota. Itu urusan market properti. Nah, justru yang harus dibuat pemerintah bagaimana menyiapkan kawasan siap bangun dan berapa konsesi yang diberikan kepada swasta untuk itu. Pak Jehan, kalau kita lihat porsi swasta di sini kan 26%. Ada tidak sih yang perlu dikhawatirkan dengan keterlibatan swasta yang cukup besar, atau sebenarnya ini bagus justru berbagi beban dengan pemerintah? Bukan berbagi beban ya. Saya kira tadi peran leader ya, yang itu disebutnya dalam studi kebijakan publik, namanya public sector led development. Kita ambil contoh tadi di Sejong, Korea Selatan. Itu yang diberikan peran oleh pemerintah itu adalah Korean Land and Housing Corporation, BUMN. Dia mengembangkan kawasan itu semuanya.
Ya, tapi dia tidak perlu membangun properti yang kecil-kecil, rumah, mall, toko, kantor, nggak perlu. Nah, dia undang swasta di sana. Nah, peran seperti ini memang dulu pernah dilakukan, ya, di era Orde Baru awal dan era Orde Lama. Nah, sejak tahun 80-an peran ini hilang di Indonesia ini. Tidak ada satupun lembaga yang mengembangkan kawasan dan mengelola kenaikan nilai lahan, semua diserahkan ke swasta. Jadi nggak salah kalau Pak Surya Paloh mengatakan kita memang terlalu liberal gitu ya dalam pengembangan kawasan. Nah, inilah momentum pemerintah untuk mengadakan satu strategi pembangunan kota secara radikal. Kelembagaannya sistem pengelolaan negara harus capable dan swasta ikut di belakang. Kalau Pak Jehan lihat dalam perencanaan atau penentuan skema itu, apa sih yang harus jadi perhatian pemerintah selain tadi pembagian perannya harus jelas, pemerintah kemudian harus take lead gitu ya. Apalagi yang harus jadi perhatian pemerintah? Ya capacity, ya. Jadi kapasitas untuk mengelola kawasan sebesar itu nggak bisa diserahkan kepada misalnya BUMN karya yang terbiasa jadi kontraktor. Kontraktor kan dia konstruksi, kurva S selesai, proyek turnkey project selesai, bayar. Nah, ini dia harus jadi public developer. Nah, kita misal ambil contoh di era Orde Lama. Pemerintah membangun kawasan Senayan. Sampai sekarang pemerintah mengelola kawasan itu dan mengelola kenaikan nilai lahannya. Kita lihat di Senayan ada investor Hotel Fairmont, Hotel Mulia dan sebagainya, itu investasi properti yang sangat premium. Tapi tidak menjadikan kawasan itu diswastanisasi, jadi milik swasta. Enggak, itu tanah negara. Nah, pola-pola pembangunan seperti ini yang harus dihidupkan kembali. Dulu Perumnas kita bangun Kota Baru, Depok, bangun Klender, Mandala di Medan, Surabaya semua. Nah, ini sudah hilang sekarang. Jadi artinya jangan sampai pemerintah kemudian yang membangun, kemudian swasta justru yang menikmati gitu ya? Betul, jadi pola pembangunan infrastruktur dan zona tata ruang itu selama ini, kalau tidak pemerintah hanya bangun infrastruktur saja, swasta yang menikmati kenaikan nilai lahannya, atau swasta membangun dulu, tapi sambil menunggu ya dan melobi-lobi supaya infrastruktur masuk ke kawasannya. Dua pola ini tidak menghasilkan kawasan yang berkualitas. Gitu. Nah, jadi harusnya pemerintah ini dalam kesempatan ini punya satu program besar sekali, ini pembangunan kawasan ibu kota baru, bukan hanya kota ibu kota pemerintahnya saja ya. Nah, ini cobalah kembalikan pasal 33 ini sebenarnya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkendala itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan. Jadi kata digunakan itu negara mengelola loh. Jadi bukan mengeluarkan izin saja. Kemudian bebas ditentukan oleh pasar seperti itu? Nggak bisa. Negara mengelola tapi pasar ikut di dalamnya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Jehansyah Siregar, ahli arsitektur perkotaan ITB sudah hadir bersama kami sore ini.